Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khorinida, NIM 1810410065 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di sini saya akan membahas beberapa model-model pembelajaran yang ada di PAUD, terutama di PAUD Indonesia. Model pembelajaran sendiri adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Metode pembelajaran untuk anak usia dini hendaknya menantang dan menyenangkan, melibatkan unsur bermain, bergerak, bernyanyi, dan terutama ada unsur belajar, belajar sambil bermain. Adapun komponen model-model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, alat dan sumber belajar, dan teknik evaluasi. Penyusunan model pembelajaran di PAUD berdasarkan pada silabus yang dikembangkan meliputi perencanaan semester atau prosem, lalu ada rencana kegiatan mingguan atau RKM, selanjutnya ada rencana kegiatan harian atau RKH. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan gambaran konkret yang dilakukan pendidik dan peserta didik sesuai dengan rencana kegiatan harian. Ada beberapa model pembelajaran yang dilakukan di PAUD, terutama di PAUD Indonesia. Di antaranya ada model pembelajaran klasikal, yang kedua ada model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, yang ketiga ada model pembelajaran sudut, yang keempat ada pembelajaran area, dan yang terakhir ada model pembelajaran berdasarkan sentra. Model-model pembelajaran tersebut pada umumnya menggambarkan langkah-langkah yang relatif sama dalam sehari, yaitu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan pendahulu adalah kegiatan awal dalam pembelajaran yang ditujukan untuk memfokuskan anak pada perhatian, membangkitkan motivasi sehingga anak didik siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu, kegiatan inti merupakan proses untuk mencapai kemampuan dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, menantang, lalu partisipatif. Selanjutnya ada kegiatan inti yang dilakukan melalui proses eksplorasi, eksperimen, lalu elaborasi, dan konfirmasi. Yang terakhir ada kegiatan penutup, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran, yaitu bentuknya dalam kegiatan berupa menyimpulkan, umpan balik, dan tindak lanjut, yaitu biasanya terdapat ada recalling di sana. Lalu saya akan menjelaskan model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama, kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas atau secara klasik. Model pembelajaran ini merupakan model yang paling awal yang digunakan pada prasekolah, dengan sarana pembelajaran yang sama pada umumnya sangat terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu anak. Seiring dengan perkembangan teori dan pengembangan model pembelajaran, model klasikal ini di era sekarang sudah mulai ditinggalkan. Selanjutnya ada model pembelajaran kelompok atau yang tadi yang pengaman. Model pembelajaran berdasar kelompok ini masih banyak digunakan di PAUD Indonesia. Namun perkembangan model pembelajaran ini selalu berkembang. Kini sudah banyak RA yang menggunakan model pembelajaran yang lebih relatif. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman ini, yaitu pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok tersebut. Apabila salah satu anak yang sudah menyelesaikan ketiga permainan tersebut, maka dalam pergantian kelompok nanti anak dipersilahkan untuk bermain yang sudah disiapkan guru, yaitu permainan pengaman tadi. Selanjutnya ada model pengembangan sudut. Kegiatan belajar mengajar dengan sudut model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang hampir sama dengan model pembelajaran lainnya, yaitu hanya sudut kegiatan yang merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Alat-alat yang disediakan pada sudut kegiatan selayaknya lebih variasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati beragam budaya dan menekankan pada pengalaman belajar pada setiap anak. Dalam model pembelajaran
area ini menggunakan 10 area, yaitu area ibadah atau imtak, area bahasa, area drama, area matematika, area IPA, area musik, area seni atau motorik halus, area pasir dan air, dan area membaca dan menulis. Selanjutnya ini ada model pembelajaran berdasarkan sentra. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle time dan sentra bermain. Lingkaran di sini adalah saat dimana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area dengan seperangkat berbagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang serta senimbang. Sentra yang dibuka setiap harinya dilakukan dengan jumlah kelompok di setiap PAUD. Pembelajaran yang berpusat pada sentra ini dilakukan secara tuntas, mulai dari awal kegiatan sampai akhir, dan fokus pada satu kelompok usia. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensori motor atau fungsional, lalu ada bermain peran, dan yang terakhir bermain konstruktif atau membangun pemikiran anak. Bermain sensori motor adalah menangkap rangsangan melalui penginderaan dan menghasilkan sebagai gerak dan reaksinya. Anak PAUD belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungan mereka. Misalnya menekan air, meremas kertas, menggunting, dan lain sebagainya. Lalu ada bermain peran, terdiri dari bermain makro, bermain peran makro atau bermain peran besar, yaitu langsung dimainkan oleh anak. Ada juga bermain peran mikro, yaitu menggunakan boneka tangan atau boneka jari. Bermain konstruksif ini menunjukkan kemampuan anak untuk mewujudkan pikiran, ide, dan gagasan menjadi sebuah karya nyata. Ada 2 jenis bermain konstruksi, yaitu bermain konstruksi bersifat cair dan bersifat terstruktur. Dalam mode pembelajaran sentra ini ada beberapa sentra, yaitu pertama ada sentra bahan alam dan sains, yang kedua ada sentra balok, yang ketiga ada sentra seni, yang keempat ada sentra bermain peran, yang kelima ada sentra persiapan, yang keenam ada sentra agama, yang terakhir ada sentra musik atau sentra seni. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan maupun kurang jelas saya dalam membahas tentang model-model pembelajaran kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih telah mendengarkan dan menyimak pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.